kenapa Haikyuu itu jadi salah satu anime sport yang cocok dan relate buat ditonton oleh para wibu, otaku, atau penonton anime gitu ya, yang suka berolahraga atau berkeringat gitu. Halo, ya balik lagi di Skill Hub. Ini tuh Haikyuu itu salah satu anime sport terpopuler lah ya, tapi ya tetap nomor satu buat gue tetap Slam Dunk sih. Tapi di My Anime List juga gue nemu sih beberapa yang bilang Haikyuu itu terlalu overrated katanya, atau bukan anime yang bisa dia nikmatin. Kebetulan sedikit sih yang nulis kayak gitu. Ya, anime Haikyuu ini akhir-akhir ini ada movie-nya di bioskop itu, The Dumpster Battle, ini yang pertarungan di tempat sampah yang Karasuno ngelawan Nekoma, Ina ngelawan Kenma, kira ketemu gitu. Satu aktif banget gitu, satu pendiam banget gitu, yang males. Lu misalnya masih bingung urutan nonton sebelum movie-nya gitu, lu bisa lihat di video urutan nonton anime Haikyuu dari season 1. Oke, yang pertama emang dasarnya ini genre anime sport team gitu ya, yang benar-benar bisa bikin gue jadi semangat gitu, bisa jadi lebih relate. Gue nggak tahu sih, tapi itu gue kayak diajak flashback gitu ke zaman dulu. Gue aktif banget basket di zaman SMP dan SMA gitu, basket dan volley. Ya beda bang ya, bukan tentang olahraganya tapi tentang tim yang orangnya 5-6 orang atau lebih, itu yang bikin serunya gitu, yang sifatnya tuh aneh-aneh gitu. Ada yang ngerasa jagoan, preman, ada yang semangat banget gitu, ada yang cool diem aja gitu, dan terus ada yang jago tapi gak sombong. Ya, pokoknya banyak orang unik lah gitu di olahraga tim yang sejenis kayak gini tuh. Ya gue dulu kayak pernah melihat orang yang jago dari kelas satunya gitu, kayak dulunya di SMP-nya dia emang jago, terus tapi ternyata pas udah SMA-nya jadinya lebih keasah gitu, lebih terarah, jadi kayak lebih pengalaman gitu. Rata-rata orang-orang yang kayak gitu yang jadi pemain inti biasanya. Ada orang yang nggak tahu itu aneh, bisa tenang banget gitu di lapangan gitu, kayak semua orang tuh percaya sama satu orang ini gitu, yang biasa dijadiin kapten tuh yang begitu yang itu. Ada orang yang waktu SMA-nya adalah seorang pemula gitu di dunia olahraga, tapi ternyata meskipun dia pemula, kita tuh ngelihat kalau potensi orang itu tuh gede banget gitu. Kayak misalnya ada Hinata gitu, Hinata tuh ngingetin gue sama pemula-pemula yang mengerikan, yang gue bakar ini potensi itu, larinya cepet, loncatnya tinggi, atau gesit terus nggak ada capeknya gitu, karena tekad aja gitu. Tapi juga ada orang-orang yang tersingkirkan, jarang main gitu, tapi tetap semangat gitu ngikutin timnya meskipun ya cadangan. Ada orang yang ngomongnya positif kayak Suga, ada juga Tsukishima yang ngomongnya selalu jitak gitu, judes, atau selalu bikin patah semangat orang lain. Ada pasti kayak Kishinoya gitu yang semangat banget gitu, meskipun badannya kecil tapi berani gitu, atau yang badannya gede gitu tapi penakut kayak Asahi gitu. Ada yang berantem, marah-marah, ada yang sombong gitu, ada yang ngerasa rendah diri karena nggak jago, ada yang orang akhirnya nggak kuat terus keluar, pelatihnya tuh keras banget gitu. Ada orang-orang yang berbakat tapi males gitu, tapi jadinya kesusul gitu sama orang-orang yang rajin latihan gitu. Selalu ada orang yang nularin semangat satu tim gitu, entah itu mungkin pelatihnya atau mungkin manajer bisa jadi. Gambare. Mungkin salah satu pemain yang bahkan payah, tapi ada aja yang nggak tahu sih. Gue selalu ketemu sama orang-orang yang minimal di satu tim tuh ada satu orang yang kayak gitu tuh, yang wah ini orang kayaknya emang dilahirin untuk basket deh, dilahirin untuk volley deh, dilahirin untuk main futsal deh. Kok jagonya tuh nggak ketolongan gitu. Jenius. Kalau Kenwa itu mainnya jago tapi dia tidak menikmati mainan dan nggak begitu tertarik gitu. Kesel banget nggak sih? Gue juga kesel kalau ngeliat orang yang kayak gitu sebenarnya. Ngeliat orang yang jago tapi tanpa berusaha keras tuh kayak gimana ya cara ngalahinnya itu. Tapi kadang juga ada pikiran udah terlalu jauh gitu, dan nggak mungkin juga dikejar. Ngeliat Kageyama sama Hinata gitu yang ada di Haikyuu, kayaknya pasti ada orang-orang di satu tim lu tuh yang ngerival banget gitu, yang ngerasa nggak mau kalah satu sama lain. Gue nggak tahu, mungkin ada satu karakter yang mewakili lu gitu, meskipun misalnya lu nggak relate di
Karasunonya mungkin lu relate di tim lain gitu, tim yang payah tapi gak nyerah sampai akhir tuh real asli nyata ada gitu. Semua anime sport tuh yang latar belakangnya sekolah jadi bikin kangen aja gitu. Jadi apa ya, gue jadi nginget rasanya jadi semangat lagi gitu. Tapi jadinya tuh gini ya rasanya kalau ditonton sama banyak orang gini ya, kalau misalnya pertandingan lawan tim yang jago banget gitu, yang ini ya rasanya kalau nggak diunggulin atau mungkin gini rasanya kalah gitu. Sakitnya kalah tuh segitunya gitu. Kalau diulang juga nggak akan sama dari gitu sih, karena emang itu udah lewat aja. Mungkin ada salah satu dari kalian penonton Haikyuu yang lagi ngalamin school olahraga gitu, atau mungkin pernah ngalamin terus jadi keinget gara-gara nonton anime sport apapun itu gitu. Wah, itu perjuangan untuk ada di tim olahraga sekolah atau eskul itu luar biasa sih. Itu salah satu yang ngebentuk kita semua yang berolahraga, tapi salah satu momen yang menurut gue perlu banget lu nikmatin, karena nggak akan ada dua kali SMA lu kalau ya, kecuali kalau lu mengulang SMA lagi. Secara teknis sih Haikyuu emang bukan yang terbaik gitu ya, bukan yang wah juga. Bagusnya tuh dia tahu kapan harus musiknya berhenti, tenang gitu. Terus tiba-tiba kencang gitu. Komedinya juga oke gitu. Salah satu yang gak ada unsur magicnya gitu. Kalau Kuroko no Basuke masih ada, meskipun itu sebenarnya ada di kisahnya apa gitu di NBA, apa yang mereka lakuin gitu kayak sebenarnya ada di realnya, tapi kalau untuk ukuran anak SMA itu masih terlalu enggak sih. Misalnya kayak iShot 21 itu kan wah terlalu magic gitu sebenarnya, meskipun konsepnya si Aisel tuh gue suka karena ada Hiruma pinter banget emang. Kapten Devil Bats gitu. Itu salah satu karakter favorit gue sepanjang masa untuk anime sport. Gue sih zaman itu karena adanya Slam Dunk jatuhnya lebih komedi daripada Haikyuu sebetulnya, karena animenya terlalu unik banget. Lu yang mungkin lagi ngalamin itu gitu di SMA, di school gitu, nikmatin aja. Kalau lu suka gitu jangan nyerah sama school olahraga ini gitu, karena nanti satu-satu lu karena bisa ngulang lagi itu kayaknya. Ini bukan rekomendasi lu harus nonton anime ini atau bukan, tapi semangatnya tuh ke bawah lagi gitu. Ya udah segitu aja tuh. Ini sebenarnya nggak panjang-panjang juga sih. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian suka nonton Haikyuu atau enggak? Kenapa? Gue penasaran kenapa nggak suka. Apa yang bikin itu jelek? Anime sports ini gitu ya adalah salah satu motivasi dalam bentuk yang menghibur dan menyenangkan gitu, karena ya itu anime, tapi terus sih itu banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil dari situ gitu. Itu kalau suka aja gitu sih. Ya udah cukup sekian video gua gitu ya. Jangan lupa di like dan subscribe gitu kalau memang terasa terhibur dan ngerasa relate gitu sama pembahasannya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Haikyuu worth itu untuk ditonton atau tidak sama sekali gitu?